Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor kisah sengketa 1004 2005 3006 4007 garing 1 Romawi garing KIPS PSI garing 2025 antar pemohon PT Sinling Hua Engine terhadap termohon Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI segera dimulai. Majelis Komisioner masuk di ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 004 005 006 007 garing 1 Romawi garing KIP/PS garing 2025 antara pemohon PT Siminghua Engineer terhadap termohon Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada hari ini Selasa 11 November 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitra, para pihak hadir semua. Izin kedua untuk pemohon, hadir kedua untuk termohon tidak hadir. Silakan pemohon menempati tempat yang sudah disediakan. Pemohon ada keterangan? Hanya bayar WhatsApp saja, kedua tidak bisa hadir seperti itu. Baik kepada pemohon, hari ini kita akan masuk kepada agenda pembacaan putusan untuk 4 register ya. Kemudian di beberapa part nanti hanya akan dianggap dibacakan, jadi nanti silakan dibaca saja di putusannya. Kemudian kan putusannya harusnya 4 register ya, tapi karena substansinya sama, hanya beda di nomor, maka kami hanya akan membacakan bagian depan dari keempat putusan, kemudian masuk ke isi. Isinya kan kurang lebih sama ya, sama terus dan amar putusannya terakhir ya. Jadi kami hanya akan dibacakan satu putusan, tetapi nanti yang untuk nomor-nomornya kita akan bacakan di awal gitu ya. Kemudian saya menyampaikan kepada pihak pemohon, karena di dalam kesimpulan yang dibuat oleh pemohon itu ada mencantumkan substansi pada saat pelaksanaan mediasi. Sementara mediasi itu sesuai dengan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 sifatnya tertutup. Ya, maka bagian-bagian yang menjadi pembahasan pada saat mediasi itu tidak menjadi pertimbangan majelis gitu ya, untuk menjadi pemahaman kita bersama, karena memang di kesimpulan pemohon itu dicantumkan mengenai situasi pada saat mediasi gitu ya. Baik, saya akan langsung bacakan untuk putusannya. Putusan nomor 004 garing 1 Romawi garing KIP/PSI/A garing 2025 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 1 identitas 1.1 Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik nomor registrasi 004 005 006 007 garing 1 Romawi garing KIP/PSI garing 2025 yang diajukan oleh nama PT Siminghua Engineer, alamat Jalan Pantai Indah Selatan, Kompleks Pergudangan Sentra Industri Terpadu 3, Blok C nomor 11, Kamal Muara, Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta. Dalam persidangan menguasakan kepada Firma Ray & Jakarta, Attorney Leo Lau, Dr. Alexandro Ray SH MH MK MDSC MBA dan kawan-kawan melalui surat kuasa nomor 0211 garing SK Strip PT XMHE garing 12 Romawi garing 2024 tanggal 19 Desember 2024 selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Bypass, Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam persidangan dikuasakan kepada Priyono Triatmojo dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus SKU strip 7 garing BC garing 2025 tanggal 16 Juli 2025 dari Jaka Budi Utama selaku atasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai termohon. 1.2 telah membaca surat permohonan pemohon, telah mendengar keterangan pemohon, telah memeriksa surat-surat pemohon, telah mendengar keterangan termohon. Telah memeriksa surat-surat termohon, telah membaca kesimpulan pemohon, telah membaca kesimpulan termohon.
Duduk perkara A. Pendahuluan 2.1 bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Kepanitraan Komisi Informasi Pusat pada 30 Januari 2025 dengan register nomor 00400500607-1 Romawi-KIP-PSI-2025. Kronologi 2.1 menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepanitraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 30 Januari 2025 yang diterima pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan nomor registrasi sengketa 0040050060007-1 Romawi-KIP-PSI-2025. Kronologi 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 dianggap dibacakan. Alasan dan tujuan permohonan informasi publik 2.7 bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk mengetahui adanya kekurangan pembayaran BM, PPN, dan PPh pasal 22 serta dengan jumlah tagihan total sebagaimana disebutkan. Alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik 2.8 bahwa alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yaitu atasan PPID tidak menanggapi keberatan pemohon. B. Alat bukti keterangan pemohon dianggap dibacakan. Surat-surat pemohon, surat P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dianggap dibacakan. Keterangan termohon dianggap dibacakan. Surat-surat termohon, surat T1, T2, T3, T4, T5 sampai dengan T23 dianggap dibacakan. Mediasi gagal 2.13 bahwa telah dilakukan mediasi pada tanggal 10 Juli 2025, akan tetapi para pihak tidak menemukan kesepakatan sehingga mediasi gagal. Pemeriksaan setempat 2.14 bahwa Majelis Komisioner pada tanggal 4 Agustus 2025 melakukan pemeriksaan setempat di tempat termohon yang beralamat di Kanwil Bea dan Cukai Jakarta, Aula Lantai 3 Jalan Merpati 2 nomor 70 RT 3 RW 10 Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10720. Kesimpulan para pihak, kesimpulan pemohon dianggap dibacakan. Kesimpulan termohon dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 4.1 dianggap dibacakan. Kewenangan Komisi Informasi dianggap dibacakan. Kewenangan absolut dianggap dibacakan. Kewenangan relatif dianggap dibacakan. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon dianggap dibacakan. Kedudukan hukum atau legal standing termohon dianggap dibacakan. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dianggap dibacakan. Pokok permohonan dianggap dibacakan. Pendapat majelis. Menimbang bahwa dalam kesimpulan pemohon yang memuat terkait dengan jalannya mediasi, majelis mengabaikan kesimpulan pemohon. Hal ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 prosedur mediasi di pengadilan Jo pasal 38 per 1 tahun 2013 tentang PPSIP. Pasal 5 per 1 tahun 2016 1. Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. 2. Penyampaian laporan mediator mengenai pihak yang tidak beritikat baik dan ketidakberhasilan proses mediasi kepada hakim pemeriksa perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup mediasi. 3. Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audiovisual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Pasal 38 per 1 tahun 2013. 1. Mediasi dipimpin oleh mediator yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi. 1. Mediator dapat dibantu oleh mediator pembantu. 3. Mediasi dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pertama sidang. 4. Apabila para pihak menghendaki lain, mediasi dapat dilakukan pada hari yang disepakati oleh para pihak selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah proses adjudikasi dinyatakan ditunda. 5. Proses mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. 6. Proses mediasi dapat dilakukan melalui pertemuan langsung atau menggunakan alat komunikasi dengan mempertimbangkan jarak dan atau substansi sengketa. 7. Proses mediasi yang dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi ditetapkan lebih lanjut di dalam keputusan Ketua Komisi Informasi. 4.37 menimbang bahwa sebelum diberikan pertimbangan dan pendapat terhadap pokok permohonan dalam sengketa informasi Akwo, Majelis Komisioner terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar
1945 diatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Bahwa pengakuan hak asasi untuk memperoleh informasi sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, selanjutnya secara implementasi berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam akses informasi dan layanan informasi diatur dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 3. Bahwa Undang-Undang KIP sebagaimana disebutkan pada angka 2 merupakan undang-undang yang bersifat khusus, lex specialis, yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Dalam Undang-Undang KIP ini telah ditegaskan, diatur bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, dan terhadap informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas yang harus didasarkan pada undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum, serta didasarkan pada pengujian konsekuensi. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang KIP. 4. Bahwa dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, badan publik diberikan kewajiban Undang-Undang KIP untuk mengumumkan informasi publik secara berkala dan serta-merta, dan menyediakan informasi publik tersedia setiap saat, dan badan publik dapat menolak memberikan informasi terhadap informasi yang bersifat dikecualikan. Pasal 6, pasal 9, pasal 10, pasal 11 Undang-Undang KIP. 4.38 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa sengketa informasi akwo sebelumnya telah dilakukan mediasi dan hasilnya tidak mencapai kesepakatan atau mediasi gagal, yang hasilnya sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.13, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Komisioner dalam putusan ini tetap akan memberikan pertimbangan dan pendapat terhadap pokok permohonan yang telah disebutkan dalam paragraf 4.33. 4.39 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa informasi yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa akwo sebagaimana disebutkan dalam paragraf 4.33. 4.40 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan yang menjadi objek perkara adalah permohonan dasar penetapan secara tertulis termasuk rumusan norma dan dasar hukum yang menjadi landasan diterbitkan dan disampaikannya surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean SPK TNP nomor SPK TNP 127 WBC titik 08 2024 SPK TNP 128 WBC 08 2024 SPK TNP 129 WBC titik 08 2024 dan SPK TNP 130 WBC titik 08 2024. 4.41 menimbang bahwa sebelum diberikan pertimbangan dan pendapat terhadap pokok permohonan dalam sengketa informasi akwo, Majelis Komisioner berpendapat bahwa berkaitan dengan SPK TNP diatur dalam Undang-Undang 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Pabean dalam pasal 17 bahwa Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean. 2. Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk A. melunasi bea masuk yang kurang dibayar atau B. mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar. 3. Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian bea masuk yang lebih dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayar sesuai dengan penetapan kembali. 4. Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 2 apabila diakibatkan oleh adanya kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% dari bea masuk yang kurang dibayar.
pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar. Pasal 93A 1. Orang yang keberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai selain tarif dan atau nilai pabean untuk perhitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 hari sejak tanggal penetapan. 2. Sepanjang keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyangkut kekurangan pembayaran pembayaran cukai, jaminan wajib diserahkan sebesar tagihan yang harus dibayar. 3. Jaminan sebagai dimaksud pada ayat 2 tidak wajib diserahkan dalam hal barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean. Pasal 94. 1. Orang yang dikenal sanksi administratif berupa denda dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sekedar sanksi administratif berupa denda yang ditetapkan. 2. Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam jangka waktu 60 hari sejak diterimanya pengajuan keberatan. Pasal 95. Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2. Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat 2. Pasal 93 ayat 4. Kami ulangi. Pasal 93A ayat 4 atau pasal 94 ayat 2 dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan setelah pungutan yang terutang dilunasi. Empat titik 42 menimbang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK titik 04/2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK titik 04/2008 tentang tata cara penetapan tarif, nilai pabean dan sanksi administratif serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat bea dan cukai. Pasal 2. 4. Pasal 2. Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif atau tas barang impor yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor. 1A. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam bentuk tertulis hanya dalam hal tarif yang diberitahukan berbeda dengan hasil penelitian dan mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran biaya masuk dan atau pajak dalam rangka impor. 5. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor. 6. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pejabat bea dan juga tidak menerbitkan penetapan secara tertulis, tarif yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor diterima dan dianggap telah dilakukan penetapan oleh pejabat bea dan cukai. 7. Dalam hal penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, importir wajib melunasi kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor tanpa dikenakan sanksi administratif berupa denda. 8. Dalam hal penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kelebihan pembayaran biaya masuk, pengembalian masuk dibayar sebesar kelebihannya. Pasal 5 ayat 1 penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dan penetapan tarif dan atau nilai pabean sebagaimana dimaksud C dalam pasal 4. Kami ulangi, dimaksud dalam pasal 4 yang mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran biaya masuk dan atau pajak dalam rangka impor dituangkan dalam surat penetapan tarif dan atau nilai pabean SPT/NP. 2. Surat penetapan tarif dan atau nilai pabean SPT/NP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai A. Penetapan pejabat bea dan cukai, B. Pemberitahuan, dan C. Penagihan atas pengembalian atas kelebihan pembayaran pada impor. 4.43 menimbang sebagaimana disebutkan dalam paragraf 4.42 Majelis berpendapat bahwa ketentuan kekurangan atau kelebihan pembayaran biaya masuk dan atau pajak dalam rangka impor dituangkan dalam surat penetapan tarif dan atau nilai pabean SPT/NP menjadi wilayah wewenang Direktur Jenderal Bea dan Cukai berkaitan dengan mekanisme keberatan atas SPT/NP
mengikuti ketentuan pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan dengan upaya hukum banding ke pengadilan pajak. Menimbang terkait dengan pokok permohonan dasar penetapan secara tertulis termasuk rumusan norma dan dasar hukum yang menjadi landasan diterbitkannya dan disampaikannya surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean nomor SPKTNP 12718129130/WBC.08/2024 tanggal 21 Agustus 2024, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang KIP Junto pasal 14/1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik disebutkan bahwa pasal 11 Undang-Undang KIP dianggap dibacakan, pasal 14/1 tahun 2021 tentang SLIP dianggap dibacakan. 4.45 menimbang bahwa sebagaimana disebut dalam paragraf 4.44, maka permohonan dasar penetapan secara tertulis termasuk rumusan norma dan dasar hukum yang menjadi landasan diterbitkan dan disampaikannya surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean SPKTNP nomor SPKTNP 12718129130/WBC.08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 adalah informasi yang terbuka dan dapat diberikan kepada pemohon. 5. Kesimpulan. Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa akuo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa akuo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah memenuhi ketentuan jangka waktu berdasarkan Undang-Undang KIP Junto Perdi PPSIP. 6. Amar putusan memutuskan 6.1 menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya. 6.2 menyatakan bahwa informasi permohonan dasar penetapan secara tertulis termasuk rumusan norma dan dasar hukum yang menjadi landasan diterbitkan dan disampaikannya surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean SPKTNP nomor SPKTNP 127-128-129-130/WBC.08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 adalah informasi terbuka. 6.3 memerintahkan termohon memberikan informasi permohonan dasar penetapan secara tertulis termasuk rumusan norma dan dasar hukum yang menjadi landasan diterbitkan dan disampaikannya surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean nomor SPKTNP 127-128-129-130/WBC.08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 kepada pemohon. 6.4 melaksanakan amar putusan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6.2 dan 6.3 sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap inkrah van gewis. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rospita Vici Pauline selaku ketua merangkap anggota, Samrotuno Najah Ismail dan Arya Sandi Yuda masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indra Hasbis sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pemohon dan tanpa dihadiri termohon. Ketua Majelis Rospita Vici Pauline ditandatangani, anggota Majelis Samrotuno Najah Ismail ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandi Yuda ditandatangani, panitera pengganti Indra Hasbi ditandatangani. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Baik, dengan demikian putusan sudah dibacakan untuk 4 register. Kepada para pihak yang tidak puas dengan putusan Komisi Informasi masih ada upaya hukum lain, yaitu mengajukan banding ke Petun. Dan apabila tidak ada yang mengajukan banding, maka 14 hari sejak diterimanya putusan, maka putusan ini menjadi inkrah dan berkekuatan hukum tetap. Ya, kepada pemohon apabila putusannya sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap, kemudian pihak termohon masih juga tidak mau memberikan informasi yang diminta, maka bisa meminta eksekusi pasca putusan ke Petun. Gitu ya. Demikian ya. Pemohon masih ada yang disampaikan lagi? Izin majelis, artinya
informasi yang dimohonkan itu baru dapat diberikan setelah inkrah atau setelah 14 hari? Ya, tergantung dari termohon, karena kan dari majelis sudah menyatakan terbuka. Apakah kemudian ketika sudah ada putusan dari KI itu terbuka, termohonnya bisa langsung kasih atau enggak, atau dia masih menggunakan upaya hukum lain. Nah, seandainya dari pihak termohon masih mau menggunakan 14 hari ke depan untuk mengajukan banding, bisa, betul. Tapi kemudian ketika termohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan banding, maka putusannya menjadi ingkrah dan berkekuatan hukum tetap. Seharusnya sudah bisa dimintakan. Tapi kalau juga diminta oleh pemohon tidak juga diberikan, pemohon bisa mengambil upaya untuk mengajukan eksekusi pasca putusan, ya, melalui petun. Ya, kalau setelah ada eksekusi pasca putusan tidak juga diberikan, maka ada upaya lain yaitu sudah masuk ke pelaporan pidananya, begitu. Ya, demikian ya. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, cukup ya. Baik, dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 004-050-006-007-1-Romawi-KIP-PS-2025 antara pemohon Siming Hua terhadap termohon Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada hari ini Selasa 11 November 2025 dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Sudah selesai majelis komisioner Mas Sidang hari ini berdiri.